Baik, baik Ustazah yang daring, ada dengar suaranya ya? Si jempol Ustazah dengar suaranya? Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kita muliakan Ustadz Haji Kamrizal LCMA dan kepada ustaz-ustazah sebagai peserta ITL baik yang daring dan tatap muka hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Seperti yang kita ketahui, majelis ilmu insya Allah itu dinaungi oleh para malaikat. Mudah-mudahan agenda kita dari awal hingga akhir Allah ridhoi dan Allah berkahi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah bimbing kita, semoga Allah istiqomahkan kita untuk terus menyelami sirah beliau sehingga kita senantiasa meneladani beliau dalam keseharian kita dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, tentu dengan berpegang pada Al-Quran dan sunnah yang sudah beliau tinggalkan. Baik, Ustazah, kita awali majlis kita dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, Ustazah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah di depan kita sudah ada Satkam. Beliau adalah salah seorang pendiri Yayasan Akau kita, seperti yang diceritakan oleh Ustadz Irsyad kemarin dan Ustadz Arwin. Luar biasa perjuangan beliau bersama Arisalah sampai hari ini. Beliau sejak awal dari Arisalah itu fokus ke lembaga Mizakat ya Ustadz ya. Juga beliau pernah menjadi pimpinan perguruan di Arisalah. Tentunya sehari-hari beliau sebagai guru di SMP, guru siroh pernah ya Ustadz ya. Kemudian guru terakhir, guru PAI. Nah sampai hari ini juga dosen di Ma'an Ali dan di Stay Arisalah. Nah untuk hari ini Ustadz Kam bersama kita akan menyampaikan materi kita yang kelima, yaitu bekerja dan mendidik dengan cinta. Nah ini soal cinta nih Ustadz Kam ahlinya. Dokter cinta ya Ustadz. Nah Ustaz-ustazah yang hadir di tatap muka hari ini dan yang di daring, jangan sampai di off-kan videonya ya, rugi. Nanti lihat aksi Satkam ya. Dalam penyampaian materi ini perlu diperhatikan dan disimak baik-baik agar dapat ruhnya. Nah, sehingga pun nanti dalam menyimpulkan itu bahasa hati dari ustaz-ustazah semuanya. Tidak bahasa teks dari slide kita ya. Seperti evaluasi kemarin, rata-rata yang menyimpulkan itu salin tempel ya kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa di komputer kita copy paste. Nah, mudah-mudahan dengan ustazah menyimak dengan baik, mencatat poin-poin pentingnya, sehingga ustazah bisa mengolahnya dengan bahasa sendiri. Simpulkan. Baik, ustazah, kita sambut Ustadz Kam dengan takbir. Allahu Akbar. Pada Ustadz Kam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
kita perbanyak kalimat ini karena kita yakin dan iman kita mengajarkan ini bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi kita, Allah selalu berikan kepada kita yang terbaik. Kita sering minta yang kita anggap baik, tapi Allah hanya beri yang benar-benar baik. Berdasarkan keinginan kita dan ilmu kita yang terbatas, karena permintaan kita banyak. Tapi berdasarkan pengetahuan Allah yang maha luas, kebutuhan kita tidak sebanyak itu. Inilah rahasia kenapa kita minta 5, Allah hanya kabulkan 5, Allah hanya kabulkan 4 atau 2. Bahkan kadang kita minta Allah tak kabulkan sama sekali. Sebenarnya bukan tidak Allah kabulkan. Yang kita minta enggak Allah kasih. Tapi gantinya insya Allah Allah kasih dengan lebih baik. Keyakinan ini membuat kita selalu yakin dan optimis, bahkan di saat sulit, bahkan di saat sakit. Karena sulit dan kesakitan kalau dialami oleh orang beriman, itu juga bagian dari kasih sayang Allah pada hambanya. Sayangnya kita tidak bisa menangkap kecuali yang zahir, zahirnya sakit, lalu kita menganggap sakit itu jelek. Padahal di balik yang zahir ada yang gaib, dan di balik peristiwa ada hikmah. Maka disinilah pentingnya iman. Bahwa iman tidak hanya melihat berdasarkan yang terlihat, atau menangkap berdasarkan ilmu dan pengetahuan, tapi iman justru meyakini sesuatu yang tidak tertangkap oleh akalnya dan bahkan tidak ditangkap oleh inderanya. Inilah yang namanya iman, dan karena inilah kita mesti husnuzon. Salawat dan salam untuk Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam profesi apapun, pekerjaan apapun, beliaulah contoh terbaik yang bisa kita jadikan role model untuk beramal, untuk bekerja, untuk beraktivitas di dunia ini. Jadi, kalau beliau yang kita jadikan role model, insya Allah ujungnya adalah keberkahan, ujungnya adalah kesuksesan. Bukan cuma sekarang, tapi juga nanti. Para ustadz dan ustazah yang Allah muliakan, terhukum karena sebagian kita ada yang daring, maka kita tidak bisa berjalan. Biasanya saya juga berjalan-jalan. Tetapi intinya adalah kita mesti memahami substansi dari apa yang kita sampaikan. Judulnya mendidik dengan cinta. Padahal yang ikut ETL ini kan juga ada yang bukan guru. Karena itu kita ingin jelaskan di awal bahwa mendidik kalau dia personal itu adalah guru. Tapi bila dia sebuah lembaga, itulah lembaga pendidikan. Maka siapa yang berada di lembaga pendidikan, dia punya kontribusi dan saham dalam pendidikan. Jadi apa alumninya tergantung gurunya, tergantung pengasuhnya, tergantung keuangannya, bahkan tergantung security-nya, bahkan tergantung K3-nya. Sangat banyak anak-anak itu berubah terinspirasi oleh bukan guru saja. Kenapa? Dia kagum melihat ada security, tapi taatnya luar biasa, lalu Qurannya luar biasa. Ini yang mempengaruhi jiwanya. Berarti sang security sudah mendidiknya secara tak langsung. Tidak jarang ada anak kita alumni terkesan dengan K3-nya. Kenapa? Dia K3, tetapi semangatnya dalam beribadah, semangatnya dalam bekerja, ketulusannya, keikhlasannya menjadikan anak itu terinspirasi. Berarti sang K3 adalah pendidiknya. Jadi walaupun contohnya nanti kita ambil lebih banyak guru, tapi yang kita maksudkan dengan pendidik, kalau dia pribadi adalah guru, kalau dia lembaga adalah lembaga pendidikan. Nah, keyakinan ini berarti siapapun yang bekerja di sebuah lembaga pendidikan, kita anggap dia adalah pendidik. Maka layak untuk insya Allah berbahagia dan tersenyum ketika alumni dan hasil didik nanti berhasil, itu bukan cuma saham guru, tapi juga saham semua yang ada di lembaga ini. Kenapa cinta? Jadi sebenarnya kata-kata cinta ini ruh untuk semua pekerjaan. Bukan cuma guru dan bukan cuma pendidikan. Maka jika mendidik dengan cinta, belajar jadi bahagia. Kalau belajar yang menakutkan. Tidak ada yang namanya guru killer dan sebagainya. Bahkan bagi sebagian anak didik, matematik adalah pelajaran yang dirindukan. Kenapa? Tingkat kesulitannya sama. Tapi dibawakan oleh seorang guru matematika yang penuh cinta. Sehingga sang anak merindukan kehadiran gurunya, ingin bertatap muka, ingin mendengar suaranya,
Nah, karena antusias begitu, matematik juga ikut menjadi pelajaran yang dicintainya. Saya pikir kalau kita minta testimoni semua kita, pasti kita punya guru-guru yang sampai hari ini masih kita kenang. Karena bukan karena keilmuannya, tapi karena kepribadiannya. Mapel apa yang menjadi mapel favorit kita? Tidak saja semata-mata karena mapel itu mudah, tapi pasti juga sebagian karena gurunya. Dan saya secara pribadi, kalau di MTSN, guru favorit saya adalah guru matematika, guru fisika, dan guru bahasa Arab. Ketiga-tiga ini untuk sebagian orang dianggap pelajaran yang berat dan menakutkan, tapi bagi saya ketiga-tiganya ini pelajaran yang menyenangkan. Itu bisa dicek nanti di rapor saya. Kenapa? Karena sang guru menyentuh jiwa saya. Dia meyakinkan saya bahwa orang miskin juga layak untuk sukses. Dia punya cerita-cerita real bagaimana murid-muridnya dengan segala keterbatasannya ternyata juga jadi sarjana. Kalimat ini yang selalu diulang-ulang. Sehingga dia mengatakan siapapun berhak untuk sukses. Matematika bisa dikuasai oleh siapapun yang antusias. Nah, kalimat-kalimat begini keluarnya dari mana ini? Dari hati. Dia tidak langsung masuk to the point, ini pelajaran kita, silakan hafal, ini tugasnya, silakan kerjakan. Tidak. Ada sentuhan-sentuhan cinta di awalnya dan di akhirnya. Ini kalau apa Sali? Gini-gini siapa? Ah ya. Coba lanjut Sali. Lanjut. Itu dari pembukaan. Udah lanjut ya? Ya. Pertama, ini kalau slide-nya memang slide yang sangat manual ya. Kalau bagi para ustadz ustazah pasti yang punya pengalaman bikin slide dan PowerPoint yang mantap, ini nampak pemula. Jadi saya tulis di sini, ini juga bukan saya yang bikin, tapi kutipan. Kelas bukan hanya tempat dan fasilitas pendidikan, menulis, membaca, dan aritmatika, dan seterusnya. Tapi kelas adalah tempat di mana anak-anak diberikan tuntunan agar mereka berkembang lebih baik. Jadi di kelas itu kita berusaha meyakinkan anak-anak kita bahwa mereka bisa berkembang menjadi lebih baik. Maka dalam Islam pendidikan itu ada banyak modelnya. Ada namanya tadris, ada namanya taklim, dan ada namanya tarbiyah. Yang lebih cocok tarbiyah. Kalau cuma transfer ilmu dari kepala ke kepala itu namanya taklim. Seperti juga tadris. Tapi tarbiyah itu mengembangkan. Jadi karena mengembangkan, karena potensi anak beda-beda, maka seorang guru mengapresiasi setiap anak yang berkembang sesuai dengan bakatnya. Nanti kita akan temukan ada anak-anak mati-matinya payah kali. Tapi kepribadiannya berkembang luar biasa. Dia sebenarnya juga juara di bidang itu. Sebaliknya juga begitu. Ada anak-anak yang mungkin kalau untuk olahraga dia serba nggak bisa, serba nggak mau, serba nggak minat. Tapi kalau dia sudah berada di depan komputer, ternyata dia ininya. Nah kita, makanya konsep yang benar tentang pendidikan itu adalah semua anak sebenarnya juara. Tinggal dia berangkat dari titik mana. Ada anak berangkat dari titik nol. Ketika dia masuk dia nol. Setelah belajar, sekarang dia baru berada pada angka atau level 2. Berarti dia sudah berkembang 2 level sebenarnya. Tapi karena kita sering bandingkan, ada anak berangkat dari level 1. Sekarang berada pada level 5. 5 dibanding 2 lebih tinggi. Tetapi kita lupa bahwa titik berangkatnya beda. Bahkan ada anak, apalagi di pesantren, berangkat dari titik minus. Serba nggak bisa, serba kekurangan, serba bermasalah. Setelah di sini, orang tuanya memberikan testimoni, alhamdulillah anak saya sekarang menjadi lebih santun. Hanya itu komentar orang tua. Padahal kita tahu rapornya rata-rata merah. Berarti apa? Dia sudah berkembang. Tinggal dikawal terus. Tidak jarang anak-anak yang bermasalah dalam mapel, tapi nanti setelah dia alumni, dia justru sukses di dalam karir. Nah, kita sebagai guru mesti memahami ini. Cinta. Nah, ini kalimat awal yang mesti kita ungkap. Cinta ini anak daripada rahmah. Jadi dari mana datangnya cinta? Dari mata telur ke hati, itu kata kata anak muda.
itu bukan cinta 100% tapi cinta juga. Dari mata turun ke hati. Biasanya begitu-begitu. Cinta itu banyak juga bagian saya. Biasanya itu identik dengan fisik. Tapi tidak salah, itu juga anugerah. Tidak salah kita mencintai seseorang karena pandangan pertama. Tidak salah. Bahkan sungguh pun cinta itu datang padahal kita belum nikah. Kalau masih berada di hati kita nggak salah ya. Kenapa? Itu bukan apa kita juga. Memang dia datang aja. Saya ketika di SD, kelas 6 itu sudah mulai tertarik pada seseorang. Bisa simpan. Kenapa saya simpan? Ada minder juga, ada takut juga. Ketika di MTSN, jatuh hati lagi pada seseorang. Saya nggak tahu, saya kalau ada istilah apa, kok bisa begitu ya di SD, lain lagi. Tapi saya bersyukur kena, alhamdulillah di SD tidak saya ungkapkan. Kenapa? Karena seseorang yang saya tertarik padanya di MTSN jauh lebih berkualitas. Ya iyalah anak MTSN dibanding anak SD. Tapi saya tahan. Kenapa saya tahan? Di antaranya karena saya termasuk orang miskin ya. Jadi kemiskinan membuat saya tidak mau melakukan hal yang macam-macam. Jadi karena kemiskinan itu anugerah Allah juga membentengi kita. Mungkin kalau saya kaya, saya punya, saya ungkapkan, udah kemana-mana saya dengan dia tuh. Ya, untung saya gak punya apa-apa. Dan saya bukan siapa-siapa. Kalau saya punya wajah yang ganteng, punya saku yang tebal, mungkin saya bisa gaet, udah kemana-mana, ke lubang Jepang, ke ini, segala macam. Tapi alhamdulillah kemiskinan, dan wajah yang tidak good looking, saya di waktu SD itu kumal, kucel, ada panuannya dikit, semal dikit gitu ya. Anak kampung lah, anak kampung. SD nah tuh saya tahan. Kemudian saya tawalib. Di tawalib itu sedikit ngapa? Ini kaitannya dengan cinta juga deh. Jadi kalau yang begini-begini materi-materinya nanti ambil aja ya, simpannya ambil lalu simpan. Kita bunga-bunga aja penting gitu. Jadi di tawalib itu bertetangga dengan Dinia Putri. Jatuh hati lagi itu. Kalau dari tawalib saya ke pasar lewat Dinia Putri itu, asal lewat itu berdebar. Nggak tahu debaran apa itu. Bolak-balik berdebar. Dan itu tanda cinta juga. Ada yang saya kenal namanya itu Fatimah Zahra. Karena waktu itu sama-sama kontingen MTQ. Jadi MTQ ini bahaya juga di bibit-bibit. Saya cerdas cermat, dia waktu itu apa tafsir atau apa. Saya tertarik karena dia juga ahli Quran. Alhamdulillah untung di MTSN saya tidak ungkapkan. Ternyata ini lebih kenapa tidak, dia lebih dewasa dan dia juga punya hafalan Quran terus. Tapi saya juga tahan. Kenapa? Karena di tawalib itu saya sudah mulai jadi ustadz kecil-kecilan. Ketika itu masa ustadz pacaran, saya tahan. Sampai saya tamat tawalib. Saya kuliah di Jakarta, di Lipia, Jakarta. Jatuh hati lagi sama. Apalagi di Jakarta ya, ketemu anak UI, ketemu anak ITB terus. Alhamdulillah untung dulu tidak saya ungkapkan. Begitulah perasaan itu datang, tapi saya tahan. Nah, selama kita tahan dan kita kendalikan, tidak ada masalah sebenarnya dengan cinta. So, saya jatuh hati dengan seseorang. Sampai di situ nggak ada masalah. Tapi apa aksi kita setelah itu? Bikin surat? Kedipan mata? Kalau itu kita lakukan, di situ baru ada nilainya. Nah, jadi cinta ini buahnya, induknya bukan dari mata turun ke hati, tapi turunnya dari Allah. Dia induknya bernama rahmah. Rahmah itu Allah miliki 100 bagian. Ada hadis sahih ya. 1 bagian Allah turunkan ke bumi. Berarti berapa tersisa? 99. Yang 1 bagian rahmah itu, itulah dia yang menjadi mata air dari cinta, dari kasih, dari sayang, dari lembut, dari ramah, dari hangat, dari akar. Itu bermula dari yang 2% tadi.
Dengan itulah jin dan manusia saling mencintai. Apakah cinta laki-laki dan perempuan, apakah cinta orang tua kepada anak, dan seterusnya. Itu bersumber dari rahmah yang 2%. Secara global, rahmah itu terbagi dua. Pertama namanya Rahman, yang kedua namanya Rahim. Kalau Rahman itu kasih, Rahim sayang. Maka Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah dari kasih itu, itulah, maka bahkan kalau kasih, bicara kasih, Allah tak pilih kasih. Orang kafir pun Allah kasih. Siapa yang ngasih orang kafir makan? Allah. Yang ngasih orang kafir jabatan dan kekuasaan? Allah. Karena untuk konsep kasih di dunia, Allah tak pilih kasih. Manusia dapat, yang kafir dapat, yang beriman dapat, jin dapat, binatang dapat. Bahkan al-wahsyu, binatang buas. Kenapa dia tidak mau makan anaknya sendiri? Selapar apapun dia, ada kita lihat singa makan anaknya sendiri. Kalaupun ada, itu bukan hukum umum, itu pasti ada masalah itu. Aslinya binatang sebuah apapun tidak mau makan anaknya. Kenapa? Karena binatang juga punya rahmah di sini. Sehingga dia tidak akan tega merusak koloninya sendiri. Itulah yang dibagi-bagi oleh makhluk-makhluk hidup di dunia. Dengan itulah manusia saling mencintai. Berarti cinta itu datangnya dari sana. Maka kalau stok rahmat yang Allah turunkan, kita miliki dan kita jaga, apalagi kita kembangkan, sehingga rahmat kita melimpah. Ini luar biasa, apapun pekerjaan menjadi indah. Kenapa seorang ibu mau mati-matian, melahirkan berkali-kali, kesakitan berulang kali? Kena rahmat. Kenapa seorang bapak mau banting tulang? Bahkan di tengah-tengah orang istirahat, dia tetap bekerja. Kenapa? Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini ini. Iya, kenapa? Cinta. Jadi semuanya. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya, nanti ada videonya. Banyak kisah-kisah guru-guru bekerja di pelosok-pelosok. Bertahun-tahun tidak bergaji. Atau masih honorer. Bahkan ada juga kisah-kisah guru-guru yang dia yang membiayai muridnya. Apa yang mendorong dia melakukan itu? Pasti cinta. Dia punya rasa sayang tersendiri kepada anak-anak walaupun bukan anak kandungnya. Coba kita cek sedikit videonya. Video tunggu loh, perjuangan gue. Tunggu loh. Kalau Bu En ini loh yang ini loh. Itu dia. Ya. Dia filmnya panjang, kita nggak nonton sampai selesai. Cuplikan aja. Kalau mau nonton sampai selesai, di copy aja nanti ini. Waktu kita kan sampai jam 10 cuma. Kencang. Ya. Ini juga untuk gurunya dia bahkan gajinya tapi semua kesulitan itu kita mau dia bahagia. Bagaimana kekuatan cinta menjadi energi bagi orang cacat, bahkan tidak dibayar, bahkan dengan gaji yang ala kadarnya sedikit. Itu kalau jaring kedengaran suaranya. Tampil di acara ini.
saya ajak ngobrol pada hari ini. Mari kita langsung panggil Pak Guru Untung. Untung. Perhatikan wajahnya. Terima kasih. Mohon maaf, biasanya kalau orang bertemu Anda dengan kondisi seperti ini harus menyalami Anda bagaimana? Ya, pakai kaki. Ini teringat soalnya. Pakai kaki. Dari bisa Oke, ya. apa kabar? Iya. Baik, silakan duduk. Apa benar Anda seorang guru? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Guru di mana? Di MI dan MTS Miftahul Ulum Batang-Batang. Batang-Batang itu di mana? Batang-Batang masuk Kabupaten Sumeneb. Sumeneb, Madura? Iya, Madura. Oh. Pak Untung ngajar apa? Pertama, ketika saya masih sudah keluar dari pesantren, itu yang saya ajar Mban bahasa Arab. Bahasa Arab? Iya, pertama. Terus setelah itu Al-Quran hadis, kemudian diberi lagi pegangan umum IPS, terus fikih, akidah, sekaligus PPKM. Banyak kali. Iya. Oke, itu sudah berapa lama jadi guru? Mulai tahun 1992. Saya harus minta maaf ini, dengan kondisi tanpa tangan seperti ini, kan biasanya guru menulis di papan tulis. Iya. Memberikan nilai ujian, ulangan. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana Anda melaksanakan atau melakukan tugas-tugas sebagai guru? Ya, semuanya saya laksanakan dengan memakai kaki. Menulis di papan tulis? Di papan tulis pun pakai kaki, terus mengisi daftar nilai pakai kaki, bahkan mengerjakan administrasi kantor itu pakai kaki. Wow. Tentu kita semua ingin tahu bagaimana ceritanya sampai Pak Untung bisa jadi guru, dan bagaimana ketika murid pertama kali melihat gurunya seperti ini. Tapi sebelum itu tentu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pepatah ini sangat tepat ditujukan kepada Untung, pria asal Sumeneb, Jawa Timur, yang merupakan guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Lahir tanpa memiliki lengan, Untung mengajar murid-muridnya menggunakan kaki. Dengan piawai, jari-jari kakinya bisa menulis huruf-huruf Arab layaknya tulisan tangan. Murid-murid Untung pun tidak merasa risih atau aneh melihat kondisi gurunya seperti itu. Untung itu lucu dan menyenangkan anak-anak dan menghibur. Terbatasannya Pak Untung bisa mengajar kita malah bisa lebih baik dari guru-guru yang lain. Aku nggak mau berpisah sama Bapak Untung. Kita merindukan bahasa itu ya, kami bangga menjadi murid Pak ini, Ibu ini atau apa ya. Sempurna. Untuk kecil selalu semangat untuk sekolah. Namun karena keterbatasan ekonomi keluarga, Untung hanya menamatkan pendidikannya sampai SMP. Walau hanya lulus SMP, semangat Untung untuk membagikan ilmu agama yang ia miliki sangat tinggi. Itu sebabnya ia memilih menjadi guru agama dan telah mengabdi sebagai guru honorer selama 23 tahun. Selain mengajar di sekolah, keseharian bapak dua orang putri ini juga diisi dengan mengajar ngaji anak-anak desa setempat di musola miliknya. Untung pun dipercaya warga untuk mengurus berbagai urusan agama di daerah tempat tinggalnya. Untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarga, dengan telaten Untung beserta istri memelihara ayam dan burung. Kondisi fisik Untung memang tidak sempurna, tapi baginya, hidup yang dijalaninya kini telah sempurna, karena ia memiliki keluarga yang selalu mendukung apapun yang ia lakukan.
bahkan dengan kaki bisa menulis huruf Arab ya. Dan lancar sekali tadi. Alhamdulillah. Kondisi fisik Anda seperti ini sejak lahir? Iya, memang sejak lahir. Jadi dulunya saya sebenarnya orang tua saya itu melarang untuk sekolah. Karena? Ya, karena orang tua saya itu malu. Malu, kamu itu mau sekolah dalam keadaan seperti itu gimana? Bisa, Pak. Akhirnya saya itu bertekad dengan ikut kakak saya tanpa pemberitahuan pada orang tua masuk di sekolah SDN Batang Daya 2 pada saat itu. Boleh tahu orang tua Pak Untung kerjanya apa? Petani. Petani? Iya, petani. Di Sumeneb? Iya, di Sumeneb. Pak Untung berapa bersaudara? 6 bersaudara. Cuman sekarang tinggal 3 orang. Tinggal 3. Pak Untung waktu kecil dulu sekolah di sekolah luar biasa, SLB atau sekolah umum? Enggak, sekolah umum biasa. Sekolah SDN. Bagaimana reaksi teman-teman ketika melihat Pak Untung seperti ini? Iya, ada yang mengejek, ada yang gimana ya, menghina. Itu pasti ada, dari anak-anak pasti ada. Tapi karena namanya anak-anak, jadi saya biarkan itu anak-anak. Tapi kan Pak Untung juga masih anak-anak waktu itu. Iya, memang saya waktu anak-anak pada saat itu. Nah, tapi karena saat itu ya, untuk apa ya? Untuk umur segitu Untuk Pak Untung mengurus sudah lebih atau- dewasa. Ya, untuk membalas atau mengasih pukulan pada anak itu tidak memungkinkan karena pada waktu itu saya masih dalam lingkup sekolah, jadi saya tidak berani. Tapi sampai kapanpun kan nggak bisa kasih pukulan pada. Nah, untuk pukulannya yang jelas tidak bisa, tapi kalau tendangan bisa. Wah. Itu cuplikan seorang yang cacat mau menjadi guru dan gembira. Ini kuncinya. Gembira dengan profesi itu, bahagia dengan apa yang ia lakoni, dan lihat reaksinya. Anak-anak pun bahagia. Ini yang saya maksud di awal tadi, jika kita mengajar dengan cinta, anak-anak akan belajar dengan bahagia. Nah, mungkin secara materi penuntung tidak dapat banyak, karena setelah 23 tahun dia mengajar, dia masih guru honorer. Dan itu kelihatan dari penampilannya, kelihatan dari fisiknya, kelihatan dari pakaiannya. Tapi dia mendapat apa? Kita lihat kedua, bagaimana guru yang dia mengajar di daerah terpencil, bahkan sampai pada tingkat dia yang menyebut anak-anaknya dan memandikan mereka terus, dan dengan gaji yang ya masih minim, sangat minim sampai hari ini. Sekali lagi saya katakan, inilah hasil dari cinta itu. Bahwa cinta kalau dia tulus, preferensinya adalah memberi. Kalau ada orang banyak minta dan banyak nuntut, itu bukan cinta. Mana? Kok kamu memperlakukan saya begini? Katanya cinta. Mana? Kalau dia masih bertanya mana ada mana? Kenapa kamu? Kalau dia masih menuntut dan menuntut, berarti dia tidak mencintai orang itu. Dia mencintai dirinya. Tapi cinta itu lebih kepada memberi. Itulah yang dilakukan oleh orang tua kita. Itulah yang dilakukan oleh insya Allah guru-guru kita. Mereka memberi dan memberi. Kalaupun dia menuntut, dia hanya menuntut kitanya untuk menjadi lebih baik, agar kitanya juga mendapatkan kebaikan. Begitulah cinta bekerja sehingga dia nyaris tidak mengharapkan apa-apa. Walaupun sebenarnya bagi orang Muslim, dia pasti mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba sampai nah, terus bagaimana agar cinta itu tumbuh seperti tadi? Pertama, nanti sebenarnya Pak Untung itu ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, tetap bekerja walaupun tidak dibayar, dia mengatakan saya terinspirasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hashim Ash'ari. Bagaimana mereka memberi tanpa pamrih dan hanya mengharap Allah. Ini energi pertama, bahwa seorang guru atau siapapun
akan punya energi berlebih dan melimpah ketika dia mengerjakan sesuatu yang ia yakini itulah caranya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan surga dari Allah. Karena itu maka agar kita mencintai profesi ini, kita mesti tahu keutamaan-keutamaan. Maka biasa dalam literasi Islam itu kalau kita belajar tentang suatu perbuatan-perbuatan mulia itu biasanya ada apa keutamaan menjadi guru, apa keutamaan mengajar, apa keutamaan menuntut ilmu, apa keutamaan berada di majelis ilmu. Itu kalau kita baca hadisnya, kita pasti tidak akan pikir-pikir panjang lagi. Keutamaan ilmu itu luar biasa banyak. Keutamaan mencari ilmu, berjalan saja, itu ada keutamaannya. Setiap langkahnya ada keutamaannya. Keutamaan membaca, keutamaan mendengar, keutamaan sungguh sangat luar biasa bicara bab ilmu ini. Asal niatnya karena Allah, ilmu apapun itu adalah cahaya. Jadi, kalau bicara tentang bahkan apa keutamaan ilmu dibanding harta itu ada semuanya. Nah, kalau kita bahas tentang ini, kita pahami, saya pikir kita bangga dan bahagia menjadi bagian dari keutamaan ini. Keutamaan berada di majelis ilmu. Bahkan keutamaan ini didapatkan oleh orang yang berada di majelis itu. Ini saya sampaikan kepada murid-murid kita nanti, walaupun mereka katakanlah tertidur di situ. Jadi kalau kita berada di ruangan ini kita sudah mendapatkan keutamaan. Nantilah kita bicara ilmunya, berjalan ke sini sudah dinilai. Kalau kita fokus, dapat ilmunya. Kalau kita nggak fokus, ilmunya nggak dapat, tapi pahalanya dapat. Kalau kita tertidur, ilmunya dapat nggak? Tapi pahala dapat. Maka walaupun tertidur, asal di sini nggak apa-apa. Jangan sampai nggak masuk, saya ngantuk kelas, makanya saya nggak masuk. Masuk aja. Sampai di sini cari tempat yang paling mantap tidur. Serius? Serius? Tanya sama anak. Saya bilang anak saya, kalau antum mau tidur silahkan tidur. Kalau benar ngantuk nih, tapi kan disuruh tidur pun nggak mau tidur jadi. Dikasih kesempatan. Bahkan mohon maaf mungkin secara aturan sekolah melanggar. Ini saya baru buka semasa ini. Mumpung saya sekarang nggak lagi mengajar guru SMP. Beliau kepala SMP. Saya ketika masuk, bisa tanya sama anak-anak, saya sampaikan kepada mereka, antum semua, Ustaz kasih jatah alfa 3 kali semester. Tidak akan Ustaz kurangi, tidak asal ini, pokok jatah antum 3. Tapi jujur, jangan antum sebenarnya nggak sakit, antum nggak masuk, beralasan sakit, antum dosa. Kalau antum terus terang aja, kenapa kamu nggak masuk kemarin? Saya lagi malas, antum nggak dosa. Nah, Ustaz kasih antum jatah. Tapi melanggar peraturan nih, makanya saya nggak kasih tahu sama yang lain. Tapi ketika begitu dikasih itu rasanya nggak ada yang ngambil, paling ada 1-2 yang ngambil. Ketimbang mereka nggak sakit ngaku sakit. Apa yang ingin kita ajarkan? Bahwa bohong itu besar dosanya. Ini kan sudah pendidikan juga nih. Dengan alfa 3 kali mereka dapatkan pendidikan bahwa bohong itu, mereka insya Allah tidak juga akan mengambil. Keutamaan menjadi guru nih. Bayangkan para ustadz dan ustazah, termasuk walaupun cuma guru ya, yang berada di lembaga pendidikan ini, bayangkan bahwa nanti di akhirat, dari ribuan alumni yang kita lahirkan di lembaga ini, ada satu saja yang menarik dengan kita ke surga. Karena memang nanti ada istilahnya syafaat dari orang yang sangat dikenal. Jadi ketika kita masuk surga itu, di antara yang kita cari itu selain dari keluarga kita adalah orang yang paling berkesan di hati kita. Mungkin guru kita, mungkin teman kita, dan kita tanya, ya Allah mana dia? Siapa itu? Si A, si B. Dialah yang dulu menyadarkan saya ketika saya lalai. Dialah yang dulu memotivasi saya ketika saya down dan sebagainya. Terus mana dia? Singkat cerita dalam hadis diceritakan dia sedang di neraka. Mungkin karena dosanya lebih banyak ketimbang pahala dan sebagainya. Lalu orang ini berkata, mudah-mudahan mereka adalah murid kita. Ya Allah, dialah yang membuat saya bangkit. Dialah yang memotivasi saya terus. Apa kata? Jemput dia ke neraka. Atau namanya syafaat. Syafaat qorib. Qorib itu arti secara bahasanya teman. Tapi qorib itu artinya orang yang sangat dekat.
Dari ribuan alumni, mudah-mudahan ada satu yang dekat dengan kita, lalu dialah yang menarik tangan kita. Kalau seandainya kita berada di tempat yang na'udzubillah berada di neraka itu. Satu lagi yang ketiga, agar cinta itu datang yang seperti tadi ya. Itu kisah-kisah itu banyak ya. Saya ada videonya tadi. Kita baca kisah-kisah, kok orang di daerah terpencil itu betah ngajar. Bahagia ngajar. Memang ada yang protes, ada yang demo ya. Guru-guru honorer juga ada yang demo-demo. Tapi ada satu dua di pelosok-pelosok, dia betah dengan kondisinya yang serba minim. Ada videonya, ada kisahnya. Dia cacat. Kalau untuk kisah yang cacat itu ada 3 itu di video ini. Ada 3 orang cacat yang ditampilkan tetap mengajar dengan kondisi mereka yang serba minim. Untuk yang terpencil tadi, mengajar di daerah terpencil itu juga ada 3. Dia berada di daerah terpencil yang hanya digaji 50.000 sebulan. Itu ada 3 kisahnya. Nah, kalau kita baca kisah-kisah ini, kita merasa berarti saya berada di lembaga yang jauh lebih baik ketimbang mereka-mereka. Lalu apa kekuatan yang mereka miliki sehingga bertahun-tahun mereka tetap berada dalam kebahagiaan. Nah, testimoni atau biografi bab itu mungkin perlu kita baca. Mendidik dengan cinta, belajar di bahagia, buah belajar dalam kebahagiaan. Kalau seseorang belajar dengan suasana kebahagiaan, itu hasilnya lebih dahsyat ketimbang berada dalam ketertekanan. Soalnya ada video Finlandia ya, cuma situasi pendidikan di Finlandia mungkin tidak 100% cocok untuk daerah kita. Di Finlandia itu awalnya bang sama lah kita ya, belajar ogah-ogah, ngantuk itu, tapi mereka rubah caranya sehingga belajar antusias dan bahagia. Ada video di sini, tapi nanti ambil aja di copy aja lah. Dan yang luar biasa, tapi ini nggak cocok untuk kita kali. Nyaris tanpa ada beban-beban berarti. Tapi nomor berapa sekarang pendidikan di Finlandia? Sekarang negara-negara di dunia studi bandingnya ke sana, ke Finlandia. Nomor 1 ya? Nomor 1. Apa kuncinya kalau saya tangkap? Mereka berhasil menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membahagiakan. Itu kuncinya. Walaupun mungkin tidak 100%, tapi intinya lah, kalau dengan kondisi kita di sini, kita mampu menciptakan suasananya ya, itu kreativitas kita lagi. Apakah dengan cerita, apakah dengan media pembelajaran yang menarik dan sebagainya, sehingga muncul kebahagiaan, muncul kesenangan, maka terbukalah ke konsentrasi, keseriusan dan seterusnya. Coba setelah itu. Itu yang setelah ini. Dahsyatnya cinta ini teori lama nih ya. Kalau cinta sudah melekat, apa saya Sali? Sampai segitunya. Tapi kita nggak sampai segitunya. Terus tapi dalam sebuah buku itu Qimatul Zaman Indal Ulama, ini buku bagus ya. Di situ dijelaskan bagaimana orang kalau sudah mencintai sesuatu itu nyaris dijadikan budak. Jadi ini ceritanya kalau Qimatul Zaman ini, orang ketika dia mencintai belajar aja kerjanya. Kemana-mana bawa buku. Ini suasana ini yang mungkin agak langka sekarang. Kemana-mana bawa buku. Bahkan Al-Jahiz itu meninggalnya di perpustakaan. Perpustakaan udah tutup, dia bilang sama penjaganya, saya ingin di sini, nanti saya nutup, saya bersihkan, saya rapikan, terus asal saya diizinkan membaca di sini. Terus itu Al-Jahiz. Nah, buku Qimatul Zaman Indal Ulama ini menceritakan tentang bagaimana ulama terdahulu belajar dengan penuh cinta sehingga mereka menjadi ulama yang memiliki banyak karya. Jadi kalau kita baca, bahkan di antara ulama itu mengatakan, ini bukunya tebal ya, itu sudah terjemahkan mudah-mudahan. Saat yang paling menyiksa saya katanya adalah pada saat makan. Wah, kita kan? Kita kan saat makan itu saat yang paling ini. Kenapa? Kenapa selama saya makan, saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis dan seterusnya. Sehingga sebagian dari mereka, agar dia makan nggak lama-lama, makanan-makanan itu ditaruh dia direndam, nanti diminum. Biasanya kalau lama-lama makannya roti, diminum. Sebagiannya dia tetap baca, istrinya yang nyuapin. Kalau istrinya nggak nyuapin, dia nggak makan. Nggak mau dia makan, pokoknya dia baca-baca. Kalau istrinya kasihan, ya kesuapin. Sebagian lagi mengatakan, saat yang paling menyiksa bagi saya adalah berada di WC.
Buang air besar itu berapa lama durasinya? Sejam ya? Padahal katanya kalau saya baca buku sekian saya dapat ilmu letusnya. Sehingga apa yang dia lakukannya? Bukan nggak berak, dia bukan ke WC, dia bukan berak di celana, dia masuk ke WC, dia minta anaknya atau pembantunya untuk baca buku di luar keras-keras. Sehingga sambil dia buang besar, dia tetap mendapatkan ilmu dari muridnya. Kenapa? Kok segitunya? Kok lebay, berlebihan? Itu bukan lebay dan berlebihan. Itulah gambaran cinta. Cinta kalau sudah menguasai seseorang, sesuatu terkesan berlebihan melakukan sesuatu. Tak kenal istirahat, tak kenal ini, tak peduli dengan gaji, tak peduli dengan ini, tak peduli dengan apresiasi, yang penting dia melakukan apa yang dia cintai. Dahsyat kalau cinta itu sudah berkuasa. Terus? Ini dulu sedikit. Saya katakan tadi, 1% rahmat itu kan dibagi-bagi oleh para guru ya. Oleh guru juga, orang tua juga terus, itu tak habis-habisnya. Nah, dengan modal cinta yang 1% inilah kita menyayangi, kita memberi, bahkan kita memaafkan murid kita yang mungkin sebagainya ada yang memang nakal, rada-rada dan seterusnya. Kenapa mereka nakal dan rada-rada? Sebagiannya kalau kita tahu latar belakangnya, kita pasti kasihan sama dia. Dia memang kekurangan kasih sayang. Jadi kalau ada anak nakal, anak bandel, urakan, nggak peduli dan sebagainya, mungkin kalau kita telusuri bagaimana latar belakang dia di rumah, mungkin dia sering kena pukul, sering kena ejek, mungkin dia sering dibully dan segala macam. Harusnya mereka bukan lagi kita tambah marahin, tapi kita sentuh dia, kita kasihani. Karena orang begitu, dia kekurangan kasih sayang. Orang yang kejam, karena dia kekurangan kasih sayang. Jadi kalau ada orang kejam, harusnya kita kasihan. Kenapa? Karena dia kekurangan kasih sayang. Apa buktinya dia kekurangan kasih sayang? Saking defisit kasih sayang yang ia miliki, dia tidak lagi bisa menyayangi orang lain. Harusnya kalau kasih sayangnya banyak, dia bisa bagi. Bahkan kalau melimpah bukan cuma pada anak istri, bukan cuma pada tangga, tapi pada semuanya. Maka hadis Sayyid Ahmad mengatakan kalau ada orang suka memberi, suka memaafkan, suka berkasih sayang, hanya terus pokoknya seolah-olah stok rahmatnya tidak habis-habis. Bahkan sama musuh, bahkan sama binatang. Terus yang gini-gini, kata Nabi dalam hadis Sayyid Ahmad, Allah haramkan dia dari neraka. Hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan dari neraka setiap orang. Hayyin itu rendah hati, layin, lembut, ramah, sahlin, memudahkan. Ini dia, memudahkan. Kalau di dunia pendidikan kadang-kadang ada orang konsepnya menyulitkan, khususnya kalau kita kuliah. Kalau di Timur Tengah itu kadang-kadang dosen itu dimanapun ditemui siap. Bahkan tak jarang mereka memberi kita konsultasi, kita dikasih makanan, dikasih ini, kadang pulang dikasih uang. Memudahkan. Tapi ada juga yang ya, kalau sebagian kita tuh susah. Temui Pak di rumah. Kita mau ke rumah, oh Pak sekarang lagi di pasar. Tunggu. Sesuatu yang bisa kerjakan hari ini, seminggu baru selesai. Nah, kalau orang yang salim itu tidak. Yang salim itu kadang-kadang dia memudahkan. Qaribun akrab. Akrab dengan sesama kolega, akrab dengan bahkan dengan mungkin kita guru, akrab dengan karyawan biasa saja, asal dalam batas-batasnya. Akrab dengan security, akrab dengan ketiga, akrab dengan semuanya. Yang begitu diharamkan dari neraka. Kok bisa ada orang begitu lemah, lembut, ramah, pemurah, pemaaf, sekali akrab sebagainya? Karena dia punya stok rahmah dari yang 1% tadi. Nah, dengan modal yang 1% ini, kalau itu dia lakukan, dia bagi-bagi pada muridnya, pada kolega dan sebagainya, nanti di akhirat, jadi 99 stok rahmat yang Allah tahan tadi, itu untuk di surga. Jadi 1% dibagi-bagi di bumi untuk semua makhluk, manusia, jin, hewan, di situ ada tanya cinta, maaf, kasih, sayang sebagainya, tapi ada 99% di surga khusus untuk orang yang beriman. Bayangkan 1% sedikit dibagi untuk banyak.
99% banyak dibagi untuk sedikit. Angka pembaginya sedikit, hanya khusus untuk orang yang beriman dalam surga. Nah, membayangkan ini para ustadz dan ustazah, kita akhirnya termotivasi. Karena kita ingin dapatkan yang 99%, yang 1% dirinya kita bagi. Untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang kita kenal, untuk murid kita. Mereka mendapatkan cinta, mendapatkan kasih, mendapatkan sayang, mendapatkan motivasi. Sesekali mungkin mendapatkan uang. Kalau ada anak-anak kita dia jangan jajan ya. Yang temannya jajan. Kalau teman oleh kita, anak kita atau adik kita. Lalu timbul kasih. Kita kasih dia uang jajan. Mungkin cuma 2.000. Tapi berkesannya bisa sampai mati. Nah kalau begitu sentuhannya, dia akhirnya mencintai pelajaran kita. 1.000, 2.000, senyum, tanya, sapa, dan sebagainya. Oh, kita akan lihat cuplikan satu lagi. Bagaimana cinta bahkan membuat orang yang harusnya tidak melakukan pekerjaan ini tetap melakukannya. Dia sudah harus istirahat. Sudah dibebaskanlah dari tugas gitu. Dia nggak perlu lagi ada kewajiban-kewajiban ini. Tapi cintanya yang besar membuat dia tidak mau melakukan itu. Lihat, ini guru EN ya. Ibu guru EN. Beliau sudah almarhum. Semoga beliau mendapatkan buah dari amal soleh beliau ketika jadi guru. Bu guru EN. Kemana langkah mesti ku bawa? Di sini aku merasa tak berdaya, menunggu lurang tanganmu melepaskan aku dari kesombongan dan takabur. Tampaknya ada yang mau bertemu dengan ibu. Ini saya nggak tahu ini siapa ini. Pak Profesor, Bapak. Alhamdulillah saya senang bertemu Bapak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Bu. Guru aktual itu guru yang biasa ya, dia datang ke sekolah, ikut PLPG, ikut terima sertifikasi, tapi batinnya belum tentu. Yang kedua adalah guru harmonis. Guru yang bisa mengajar dengan baik, tekun, rajin, bagus, tapi batinnya tidak bermula ingin jadi guru dan selalu cari kesempatan untuk keluar jadi guru. Level ketiga adalah guru karakter. Itulah guru yang tampil penuh dengan karakternya. Nah, itulah datanya. Yang keempat, itulah guru yang berada di puncak. Guru kolbu. Fisik ibu begitu, tapi kolbu itu manteng. Cinta kepada murid-muridnya. Cinta. Kasih Bapak, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ucapkan selamat dan semoga ini menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Saya tahu di Republik ini begitu banyak ini yang lain. Ya, mudah-mudahan Ibu berikan ketabahan. Mohon doanya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan contoh konkret. Itulah guru kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Surya. Baik, Ibu EN, kami persilakan menyampaikan kuliah umum. Sakit adalah suatu penderitaan yang teramat sangat yang saya rasakan. Penyakit rheumatoid arthritis. Diagnosa dari dokter menyatakan bahwa tidak ada obat yang dapat menyembuhkan. Sebenarnya
saya sudah terasa hancur. Mimpi saya sudah sirna. Setelah beberapa bulan saya menderita sakit dan tidak bisa berjalan. Penyakit saya bertambah lagi. Saya terkena infeksi usus. Waktu itu setelah divonis mati dengan mengatakan bahwa usia saya tinggal seminggu lagi. Betapa hancurnya hidup saya. Betapa terpuruknya saya dalam kepedihan. Tetapi yang maha kuasa, maha segalanya, tidak membiarkan saya terpuruk dalam penderitaan. Terbukti dengan dihadirkannya anak-anak, saudara-saudara saya yang ingin belajar, membaca, menulis, dan mengerjakan tugas dari sekolah. Alhamdulillah, saya bersyukur. Dari situlah saya bangkit kembali. Pendidikan harus berbasis kasih sayang, karena saya tidak punya apa-apa kecuali kasih sayang dan rasa peduli kepada sesama. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi buat semuanya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Teh Lela. Warahmatullahi wabarakatuh. Percaya diri, melangkah, mengarungi kehidupan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Tapi saya di sini mempunyai ibu kedua yang bernama Ibu En Sukaisi. Saya menyadari saya berbeda. Mungkin sama seperti beliau. Sakit rasanya. Memang sakit. Tetapi dengan kasih sayangnya Ibu En, karena beliau seorang pendidik, ternyata dalam perkuliahan saya menemukan jawabannya bahwa dasar pendidikan adalah sebuah kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya kami kembali panggil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia untuk berkenan tampil kembali ke depan, akan memberikan penghargaan khusus ya Bapak kepada Ibu En Sukaisi. Dengan segala kerendahan hati Universitas Pendidikan Indonesia, dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menganugerahkan kepada Ibu En pengabdian sepanjang hayat. Bidang pendidikan dan kemanusiaan, sungguh yang diungkapkan Bu En tadi, bahwa pendidikan itu dasarnya kasih sayang, dasarnya cinta kasih adalah nilai yang paling utama dalam pendidikan, yang mungkin pada saat ini sudah sirna. Para ustadz dan saudara yang Allah muliakan, apa yang kita tangkap dari fragmen Ibu En ini, beliau ini memang tidak memiliki apa-apa kecuali cinta.
beliau sebenarnya tidak bisa bergerak. Mau begitu aja. Tidak bisa duduk, nggak bisa ini. Semuanya di tempat tidur. Artinya jangankan ke sekolah, apa nggak bisa kemana-mana. Dan dia merasa pukulan terberatnya bukan bab sakitnya, tapi nggak bisa sekolah, nggak bisa ngajar. Nah, tapi Allah dengan kasih sayangnya mengirim. Jadi akhirnya gimana cara anak-anak yang datang ke situ? Mereka yang datang ke tempat Bu En. Mereka belajar dan mereka ini, dan Bu En memandunya dalam kondisi yang serba keterbatasan. Dan sambil menahan sakit yang makin lama makin parah. Itu bukan cuma satu sakit, itu komplikasi ya. Sakit satu, sakit dua, dan sehingga vonis akhir dokter itu adalah Bu En hidupnya nggak lama lagi. Dan sekarang Bu En sudah tiada. Beliau sudah memberikan inspirasi kepada guru-guru. Waktu itu dia kuliah umum di UI, bahwa kalau cinta sudah dimiliki maka justru tidak melakukan adalah siksaan tersendiri. Maka dia tetap menjadi guru sampai matinya, dan ini juga sempat disinggung, diangkat di berbagai media massa, dan sekarang beliau wafat. Semoga apa namanya yang beliau lakukan itu inspirasi. Ilmunya mungkin beliau berikan kepada sebagian murid saja, tapi inspirasinya ditangkap oleh semua guru di Indonesia, dan itu adalah pahala tersendiri yang akan mengalir untuk Bu En. Balik. Jadi, nah karena itu, karena cinta itulah maka Pak Untung, nanti Pak Firman kita lihat juga nanti aja. Pak Bu En, Pak Untung tetap melakukan profesi ini. Yang karenanya, lihatlah, kalau Lela tadi itu dia sebenarnya juga cacat. Cacat yang ya selain dari tubuhnya yang mungil dan dengan segala macam keterbatasan itu, dia juga minder, dia juga sakit, dia juga terpuruk. Tapi katanya, untung saya punya ibu kedua. Kalimat ibu kedua ini berarti begitulah seorang murid menganggap, saking dia mendapatkan sesuatu dari guru, dari kita, dia menganggap kitalah orang tua kedua. Dia menganggap kitalah bapaknya atau ibunya kedua, selain yang dia di rumah. Dan ini bukan hasil yang bisa direkayasa, ini alamiah sifatnya. Nah, berarti kita, cara mengukurnya adalah sejauh mana cinta yang kita miliki dalam melakoni peran kita sebagai guru dan sebagai karyawan di lembaga pendidikan ini, sejauh mana cinta itu berbalas. Karena sesuatu yang muncul dari hati, itu ditangkap oleh hati, tidak bisa direkayasa, tidak bisa dipaksa, dia alamiah sifatnya. Begitulah bukan cuma guru, termasuk penceramah pun. Buya Hamka itu kalau saya lihat ceramahnya datar, intonasinya biasa dan segala macam, tapi meresap dan melekat. Karena dia menyampaikan dengan sepenuh hati. Maka muncullah nanti sebuah istilah, sesuatu yang keluar dari hati, ditangkap oleh hati. Sesuatu yang keluar dari mulut, ditangkap oleh telinga. Ya, yang ditangkap oleh hati itulah yang namanya cinta. Terus, nah agar profesi sebagai pendidik ini betul-betul kita nikmati, maka memang mesti hadir dalam kesadaran kita. Pertama tentu visi sebagai guru ya. Sebagai guru ini tugas kita sebenarnya apa. Dan ini sangat normatif. Tapi jangan lupa, kita juga sedang beribadah. Ini penting dari awal kita resapi. Karena kalau kita meyakini ini sedang beribadah, mulailah dengan bismillah, maka apapun yang kita rasakan, capek, letih, ngantuk, bacalah apa, bosan, kesulitan, semua yang kita rasakan dalam ibadah ini, itu ada nilainya. Jadi beruban dalam beribadah, jatuh dalam beribadah, nangis dalam beribadah, letih dalam ibadah, ngantuk dalam ibadah, itu ada nilainya. Sehingga apresiasi kita, atau apresiasi yang kita dapatkan sebagai guru, mungkin relatif. Kalau bicara gaji, sangat relatif. Tapi para ustadz dan ustazah, ada orang gajinya kecil, tapi rezekinya banyak. Ketimbang orang gajinya banyak, rezekinya dikit. Kita mau apa? Rezeki banyak atau gaji banyak? Hah? Rezeki banyak. Apa contohnya? Ada orang gajinya kalau di nominal bisa diukur UMR. Itu gaji ya. Tapi kalau rezeki, tapi alhamdulillah gajinya segitu, tapi dia sudah punya keluarga, anak-anaknya sekolah, bahkan tidak jarang nanti anak-anaknya sukses, anak-anaknya kuliah,
dia juga bisa umroh, dia juga bisa ini terus. Yang kalau dipikir-pikir nggak bakal bisa dengan gaji itu. Soalnya udah umroh ya, udah umroh ya. Mudah-mudahan sebentar lagi haji insya Allah. Jadi begitu. Kalau kita kumpulkan uang, saya juga begitu ya. Saya mungkin kalau bicara uang, entah kapan saya bisa umroh, entah kapan saya bisa haji. Nggak bisa. Tapi itulah yang kita katakan, gaji kita boleh dibatasi, tapi rezeki kita tidak terbatas. Allah yang ngatur. Caranya itu urusan Allah. Bahwa dapat reward, atau disuruh menjadi pembimbing, atau mendapat tugas sebagai TPHD segala macam. Saya haji sebagai petugas TPHD. Kalau umroh sebagai pembimbing macam. Tapi intinya adalah nggak mungkin kalau kita andalkan uang. Nah, tapi itulah rezeki. Anak alhamdulillah sukses. Yang paling penting anaknya soleh-soleh, anaknya betul-betul. Itu keberkahan dan itulah rezeki yang luar biasa. Itu kita dapatkan kalau kita sedang beribadah. Kalau gaji itu ya biarkanlah itu dipikirkan oleh orang lain. Tapi yang fokus kita rezeki. Bahwa dengan rezeki atau gaji yang segini, kita ingin mendapatkan rezeki yang luar biasa. Kesehatan. Daripada orang gajinya besar, rezekinya dikit. Apa buktinya? Ujung-ujungnya minus juga. Gajinya sebagai seorang direktur bank, katakanlah 200 juta sebulan. Tapi ujung-ujungnya minus juga. Punya utang juga. Kenapa? Untuk biaya berobat dengan sakit yang dia derita itu butuh sekian. Mesti kontrol ke Singapura dan segala macam. Terus biaya hidup terus. Sehingga akhirnya di akhir bulan dia minus juga. Yang gaji 2 juta berlebih. Yang gaji 1 juta kurang. Berarti yang 2 juta gajinya kecil, rezekinya banyak. Yang 20 juta gajinya banyak, rezekinya dikit. Bahkan tidak jarang ada orang punya segalanya. Tapi juga nggak boleh melakukan segalanya. Konon kata Salim Afillah itu ada orang, dia bos perusahaan pesawat terbang. Dia yang punya. Artinya apa? Dia mau terbang kemana, mau terbang kapan, mau naik kelas berapa, terserah dia. Memang dia yang punya, berarti gajinya gede. Sayang rezekinya dikit. Dia mengidap penyakit hiperfobia. Takut ketinggian. Pesawatnya ratusan, dia yang punya perusahaan itu, tapi si umur hidup nggak pernah naik pesawat. Mending nggak sering naik pesawat ya? Mau punya pesawat atau mau naik pesawat? Punya pesawat tapi nggak boleh naik pesawat gimana? Sama ada dengan orang yang punya rumah makan, cabangnya banyak, terkenal, lezat-lezat makanannya. Berarti besar gajinya. Rezekinya dikit. Dia mengidap penyakit aneh yang karena itu dia nggak boleh makan yang enak-enak. Yang pedas-pedas nggak boleh. Yang manis-manis nggak boleh. Yang asam-asam nggak boleh. Yang pahit-pahit nggak boleh. Yang berdaging nggak boleh. Yang berlemak nggak boleh. Terus makan apa? Nasi putih sama ceker ayam. Nah, enak kayak kita kan? Kasar pahami apa-apa boleh kan? Daging oke, ini oke, jengkol oke gitu. Jadi kalau ibadah, kita sedang beribadah, percayalah Allah yang atur rezeki kita. Lembaga mungkin menetapkan gaji kita, tapi Allah yang urus rezeki kita. Dan itu kadang dinikmati bukan cuma oleh kita, rezeki kita itu dinikmati oleh anak kita. Jadi keluarga kita juga menikmati apa yang Bapak Ibu rasakan dengan suami yang bekerja di lembaga pendidikan yang gaji hanya segitu. Kami mendapatkan ketenangan. Anak-anak kami insya Allah soleh-solehah. Itu rezeki yang luar biasa. Yang orang kaya memimpikan itu. Orang kaya banyak memimpikan anak semata wayangnya jadi anak yang soleh dan solehah. Dia punya segalanya. Tapi uang tidak bisa membeli keberkahan. Uang tidak bisa membeli keimanan. Tidak bisa membeli kesejahteraan dalam pengertian yang dalam. Yang ketiga, kita mendidik manusia. Ini juga membuat kita begini. Dalam memandang murid ya. Agar cinta itu muncul, kita pandang dia itu produk Allah. Siapapun dia. Dan Allah tidak pernah memproduksi produk gagal. Jadi, karena Allah tak pernah bisa
produksi produk gagal, terimalah murid dengan segala macam kapasitasnya. Ada anak yang bersusah diajarkan berkali-kali nggak paham. Mungkin teknik kita yang belum nyambung, atau mungkin bukan di situ kapasitas yang Allah berikan. Saya nggak tahu, mungkin Sali punya tuh video Helen Keller ya. Helen Keller itu apa penyakitnya? Buta, tuli. Orang buta kalau tuli pasti bisu. Orang kalau buta tapi nggak tuli masih bisa diajar dengan pendengaran. Orang kalau tuli tapi masih bisa melihat, itu masih bisa diajar dengan penglihatan. Tapi orang buta dan tuli, nggak tuh bisu otomatis dia. Kenapa? Dari mana dia belajar kata, belajar bicara? Dia nggak dengar, dia nggak lihat. Maka dalam fikih seharusnya di antara penyebab orang tidak terkena kewajiban agama, tidak terkena kewajiban sholat, puasa, haji, zakat, dan seterusnya, kalau dia tidak mendengar dan tidak melihat sejak kecil. Dia nggak mendengar, nggak melihat. Gimana cara kita mengajarkan dia baca Quran? Gimana cara mengajar dia gerakan sholat? Maka dia terlepas dari kewajiban agama. Tapi kesungguhan, tadi kita katakan tidak ada produk gagal, ternyata bukan tidak ada jalannya. Cuma kita belum temukan jalannya. Atau kita belum punya kemampuan untuk menemukan jalannya. Helen Keller contoh paling nyata bagaimana orang seperti itu bahkan akhirnya jadi apa dia? Sarjana hukum kalau nggak salah. Jadi sarjana hukum. Dia aja mulai dari, hanya dengan isyarat-isyarat, dia bisa. Betul guru luar biasa, spesial untuk melakukan itu. Yang ingin saya katakan adalah, bahwa anak-anak yang dititipkan ke kita sebenarnya produk Allah, bukan produk gagal. Bab akhlak itu mah orang tua yang mengatur. Bab akhlak, bab perilaku. Tapi bab kapasitas ya, kalau bab akhlak itu bolehlah kita curhat dan dengan orang tua sama. Tapi kalau bab kapasitas dan kemampuan, itu produk Allah. Dan Allah sekali lagi tidak pernah membuat produk gagal. Maka tidak boleh guru menjustis muridnya sebagai otak udang, otak batu dan seterusnya. Kalau saya dulu di sekolah itu, guru saya kalau marah itu, tapi bukan ke saya ya teman-teman, dibilang otak telur. Tak telur, makin dangek makin baku. Itu melukai. Dan itu membunuh. Membunuh ke jantung hati. Dan apalagi diucapkan itu di hadapan teman-temannya. Harusnya kalimatnya kan bukan begitu. Kalau yang dia makin dangek makin baku, ganti. Kamu insya Allah seperti es. Makin dihangatkan, makin cair. Oh, gembira dia. Kamu bisa insya Allah. Kamu bisa. Tapi kalau di justice kamu encak maja batu. Saya waktu kuliah juga ada guru yang gitu. Dia kalau marah ya, dia sebenarnya baik orangnya. Cuma mungkin itu karakter. Kalau marah itu keluar semuanya. Kum, ya sonam, ya ghanam. Semua. Berdiri, keledai, kuda, batu, berhala, dan semua yang segitu itu. Kalau dia udah marah. Itu membunuh. Jadi nggak boleh kita menjustis begitu. Jadi sebodoh apapun anak kita, kalau saya jengkel apapun kita tahan. Kalau nggak kuat keluar sebentar. Kalau terlontar kata-kata gitu, dan itu membuat dia akhirnya mati, katakanlah semangat belajarnya, saya pikir kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita berhasil mengungkapkan, maka kalau kita sebagai guru diantaranya mungkin perlu juga kita baca buku-buku kayak Laskar Pelangi ya, bagaimana murid dengan segala macam tingkat apa itu? Ada yang rada-rada, ada yang ini tuh 10 orang cuma ya. 10 orang itu dididik oleh seorang guru ibu muslimah yang luar biasa, sehingga mereka ke-10-nya itu mungkin tidak sukses dalam pengertian punya jabatan macam-macam, tapi sukses semuanya jadi orang yang bangga dengan keorangannya, yang bangga dengan dirinya. Lanjut. Ini dia, yang keluar dari hati insya Allah akan diterima oleh hati. Dia kita ada tanya jawab saya? Ada tanya jawab? Oke. Bersyukurlah kita jadi guru. Cepat saja. Satu lagi. Ciri-ciri cinta itu ini dia. Apa tadi? Pertama antusias ya. Apa buktinya kita mencintai profesi kita antusias?
Antusias itu artinya kelihatan dari gestur tubuh. Kalau murid tanya, orang antusias itu menghadap dia. Pak ini Pak, yang mana? Tapi kalau Pak ini Pak, dia tetap sibuk dengan laptopnya, cakap lah, tidak antusias. Antusias itu, contoh antusias yang sederhana itu bagi yang sudah menikah di rumah tangga. Kalau ibu-ibu sedang nyuci piring, lalu saya bilang, Mih, Abi mau pergi ke sekolah dulu. Istri yang antusias itu apa? Tunggu Abi. Dilepas suaminya sampai ke jalan. Hati-hati ya Bi, jangan lupa doa. Lepas. Terus suaminya pergi, dia kembali cuci tangan, cuci piring. Itu antusias namanya. Tapi kalau nggak antusias tuh, Nih, Bi pergi dulu. Ya. Bi kali, ya silakan. Hati-hati, jangan lupa. Terpulang bawa sate. Dia masuk di dapurnya. Berarti tidak antusias. Maka kalau murid gitu, maka Nabi kalau ngomong kan begitu dia. Nabi kalau diajak ngobrol, kan dia biasanya menghadap ke orang itu. Nggak sambil melengah, sambil lalu, apalagi dengan ekspresi yang tidak mengenakan. Jadi antusias itu bukti cinta. Sungguh-sungguh juga bukti cinta. Semangat bukti cinta. Selalu belajar dan belajar. Prinsip tatawu itu artinya memberikan lebih daripada yang seharusnya. Saya kalau di SD punya guru, jam ngajar itu udah selesai. Tapi dia menyediakan waktunya sampai sore. Pak Tasar namanya, udah meninggal almarhum. Semoga Allah merahmati dia. Bagi anak-anak yang masih mau belajar sama dia, belajar mandiri. Dia mati. Dia itu guru favorit. Dia marah. Dia pernah menyeret saya tahu sekali. Dia pernah menyeret saya karena saya salah tangkap. Dia tulis sesuatu di meja tulis. Saya mungkin lagi ngantuk atau apa gitu dipanggilnya. Pemahaman saya dia nyari ngapus. Karena biasanya guru-guru kita di SD itu kan disuruh hapus. Saya hapus semuanya. Ternyata bukan itu perintahnya. Marah dia. Tapi saya tetap mencintainya. Kenapa? Marahnya sekali. Tapi cintanya berkali-kali. Dia setiap sore menyediakan waktu mendampingi saya karena saya waktu itu ikut lomba nulis. Mendampingi. Dan itu bukan tugasnya. Tapi mungkin dia melihat saya punya keinginan, punya semangat, dibantunya. Itu namanya prinsip tatawu. Tatawu itu memberikan lebih dari yang diminta. Kewajibannya 4, dikerjakan 5. Tatawu itu sunat ya. Kalau salat itu yang wajib 5. Tapi dikerjakan juga yang rawatib, atau namanya tatawu. Dan itu hanya muncul dari cinta. Dan bahasa tubuh juga menunjukkan cinta. Bahasa tubuh inilah dalam bahasa agama senyum, wajah ceria, kehangatan, keakraban, dan ya menyapa. Saya pikir guru yang penuh cinta itu biasanya dia tahu muridnya punya masalah apa. Kan ada fragmen cerita-cerita, tapi cerita Thailand sih bagus juga. Gurunya udah marah-marah sama muridnya, karena muridnya sering telat-telat. Tapi setelah dia tahu, ternyata datang ke rumahnya, kenapa dia telat? Ternyata dia sepatunya gantian sama adiknya. Ada yang ternyata ibunya sakit, macam ceritanya. Artinya setelah dia tahu latar belakangnya, dia nyesal kenapa dia memarahi, kenapa dia menghukum dan seterusnya. Berarti layak juga kita untuk tanya-tanya kita tinggal di mana. Ternyata dia kadang dia anak yatim, kadang dia orang miskin dan seterusnya. Kalau kita lebih kenal dengan dia, biasanya perilaku kita beda dengan kalau kita hanya lihat dia apa adanya dan berdasarkan apa yang kita lihat. Terus ini video finalnya nanti dilihat nanti ya. Karena video ini kalau saya putar nanti akan muncul kesimpulan enggak cocok dengan Arisalah. Enggak cocok dengan Arisalah. Kenapa? Mang beda. Tapi yang ingin kita tangkap dari semangatnya apa? Begitulah kalau belajar dengan bahagia, hasilnya dahsyat. Sebelum kita tanya jawab, karena katanya ada waktu terjawab, coba kita lihat fragmen Pak Firman tadi. Pak Firman ini dia guru di daerah terpencil.
dengan gaji yang kecil, status honorer, tetapi Alhamdulillah. Cukup ya, dia di video ini ada 3 guru sebenarnya. Pak Firman juga ada satu lagi guru kecil juga di daerah Nusa Tenggara Timur, ada satu lagi di Jawa Barat. Apa pesannya? Yang kayak gini banyak. Kita tidak tanya di tanggung jawab siapa, dosa siapa, masih ada orang gajinya 50.000, 2013 ya, masih baru, masih kemarin. Gajinya 50.000 sebulan, lalu digaji selama 3 bulan 150.000. Lalu kayak Pak Untung tadi juga begitu, dengan penampilan yang kayak gitu, kita pasti yakin nih gajinya nggak seberapa ini. Nah, kalau kita cari-cari siapa yang salah, siapa ini, akan rumit dan ruwet jadinya. Tapi intinya adalah ini fakta fenomena. Sudahlah, kalau yang dari pihak yang bertanggung jawab itu ada juga mekanisme penyelesaian. Tapi dari dia dan dari gurunya itu kekuatan apa? Nah, ini pertanyaan kita yang kita sudah jawab dengan berbagai hal tadi. Kekuatan apakah yang mereka miliki? Termasuk Bu EN juga. Kalau untuk orang cacat tuh, Pak Untung ada juga satu lagi yang kakinya, dia perempuan, dia terlindas stroke ya. Tronton, akhirnya dia ngajar, ngajar swasta juga, ada yang buta dua mata, ngajar dia. Nah, kekuatan ini pada ustaz yang kita namakan kekuatan cinta yang munculnya dari atas, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang memiliki cinta itu berarti dia memiliki anugerah dari Allah. Lalu kalau kita merasa kekurangan atau bahkan defisit rahmat dan cinta, berarti kita perlu mengasahnya. Maka di antara yang mendatangkan rahmat dan cinta Allah itu adalah keikhlasan, lalu tilawatul Quran, lalu ibadah, lalu memang melatih diri, bahkan setengah memaksa untuk berbagi. Kenapa? Karena kalau kita berhasil menjadikan memberi, memaafkan itu menjadi kebiasaan, Allah akan turunkan rahmat. Dan kalau Allah sudah turunkan rahmatnya, di wadah hati kita itu akan ditampung. Kalau dia melimpah dan luar kemana-mana, maka itulah yang diekspresikan dengan yang tadi itu. Kepada guru, kepada anak, kepada tetangga, kepada semua, kita tidak habis-habis stok rahmat yang kita miliki ini. Nah, kalau ada orang sebaliknya, tidak punya sifat itu, tidak punya sifat kasih sayang, tidak punya sifat memberi, berbagi, tidak punya sifat dermawan, tidak punya sifat berbuat tatawuk, melebihi apa ya ini ya. Kalau dia yang dalam kepalanya hanya angka-angka dan angka-angka, saya pikir dia akan merugi. Karena angka-angka itu sangat terbatas. Khususnya di Indonesia ya, sangat terbatas. Kalau di negara keemasan Islam dulu, gaji tertinggi itu oleh para guru. Di masa-masa kekhalifahan, kayak Jepang sekarang lah. Itu gaji tertinggi profesinya adalah guru. Kalau di Indonesia enggak, guru enggak ini. Yang terbesar gaji kalau di Indonesia itu artis. Artis yang semalam tampil melebihi gaji guru sebulan dan sebagainya. Itulah fenomena. Tapi kita, makanya, lalu apa yang membuat kita tetap bertahan di sini? Ya itu tadi. Kalau kita yakin bahwa kita sedang beribadah, dan kita berharap tangan-tangan mungil dari anak-anak kita, satu di antara mereka nanti akan menyelamatkan kita, kekuatan itulah membuat kita yakin bahwa menjadi guru, pekerjaan mulia, pekerjaan yang terhormat, yang gajinya boleh kecil, tapi rezekinya insya Allah besar. Kalau masih ada waktu, mungkin moderator yang akan mengatur apakah masih ada tanya jawab atau tidak. Kalau tidak ada, bisa kita tutup sesi ini. Dan film-film yang tadi itu, termasuk film dia semacam itu, bisa dinego dengan panitia, bisa nggak diminta filenya dan seterusnya. Wallahu bisa. Baik, sekian Ustaz Kamrizal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang daring juga, insya Allah mudah akan memahaminya dan melaksanakan. Amin. Baik, silakan minum. Ustazah yang di ruangan ini diberikan kesempatan bertanya 1 orang sesi pertama ini. Kemudian untuk ustazah yang ada di rumah yang daring, silakan ajukan pertanyaannya via chat. Silakan ustazah yang dari sini. Ya, silakan ustazah Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Sumiati Gusri, bisa dipanggil Sumi. Di sini sedikit pengalaman mengajar terkait dengan rasa cinta ini, San.
dulu itu ada anak gitu Ustaz, beliau yatim piatu. Jadi kan merasa kurang kasih sayang dari orang tua gitu. Akan tetapi ketika di sekolah kita mendekati si anak. Ketika kita dekati, kemudian teman-temannya merasa kok ustazah pilih kasih sih, kok sama mereka saja, sama anak itu aja, sedangkan kita begini gitu. Padahal kita ingin menumbuhkan rasa cinta yang dia tidak memiliki gitu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz dengan cinta yang seimbang antara kita dengan anak dan anak dengan kita gitu. Jadi ada hubungan timbal baliknya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wallahu alam. Pertama begini, memang ketika kita memberikan sesuatu berlebih kepada satu atau dua murid kita di ketimbang yang lain, kita sebaiknya jangan di wacana-wacana publik, umpamanya di kelas. Kalau di kelas itu kan kentara kali. Yang begitu-begitu, sentuh-sentuh begitu, memang lebih kepada sentuh-sentuh informal sebenarnya. Sentuh informal itu artinya ada momen-momen di mana kita tidak lagi bersama anak-anak secara khusus di kelas, di luar, menyapanya atau memanggilnya, atau ya walaupun itu tugas guru BK, tapi kita sebagai guru biasa juga punya peluang untuk menyentuh mereka dengan cara-cara itu. Satu. Yang kedua, biasanya kalau anak-anak kayak gitu kan cenderung tidak berani tampil. Yang teman-temannya lain sebenarnya sudah pernah tampil. Nah, kalau dia tidak punya inisiatif, di antara bentuk kita memberikan dia itu, memang kita tunjuk dia untuk tampil seperti teman-teman yang lain tampil. Jadi sehingga tidak kentara kita mengistimewakan seseorang. Tapi kalau dia lagi apapun dia segalanya dia, itu juga tidak bagus bagi pandangan teman-temannya. Apalagi teman-temannya tidak tahu seperti kita tahu. Kita tahu anaknya anak yatim, kita tahu anaknya butuh kasih sayang. Kan hanya kita yang tahu, teman-temannya nggak tahu. Nah, karena nggak tahu itu maka penilaian teman-temannya bisa menjadi bias. Kalau teman-temannya tahu mungkin beda lagi kasusnya. Karena itu, yes, kalau teman-temannya nggak tahu alasan kita mengistimewakan dia, ya jangan diistimewakan di hadapan teman-temannya. Bisa jadi bumerang juga untuk dia. Teman-temannya bisa menjadi berbalik memusuhinya dan segala macam. Nah, maka perhatian-perhatian lebih itu kondisi-kondisi informal mungkin lebih pas. Di luar ruangan sebelum belajar, atau kita panggil dia ke kelas kita, atau di pertanyaan-pertanyaan sekilas ketika lewat dan seterusnya. Atau ketika di kelas dia tidak punya inisiatif, yang lain sudah pernah tampil nih, dia aja belum, memang kita tunjuk dia. Yang lain kita minta mau, dia kena minder nggak mau, kita tunjuk dia. Jadi gitu ya, jadi hati-hati juga memberikan perhatian lebih pada satu atau dua anak. Kalau alasannya kita tahu, tapi teman-teman juga nggak tahu. Jadi lihat situasi dan kondisi. Sehingga dia kan tidak selalu dan tidak mesti intens ya. Intinya ada, kapan waktunya, momennya mungkin tidak mesti setiap hari, setiap minggu juga. Karena sentuhan itu, saya merasakan dari guru-guru saya itu kadang nggak juga sering, tapi berkesan gitu. Nah, mungkin momen yang penuh kesan itu mungkin kita cek kapan kira-kira bagusnya. Atau ketika dia lagi bermenung-menung, kenapa? Aneh sedikit dari saudara untuk jajan. Karena kita hanya sekali itu aja, mama katakan kasih lihat cuma 5.000, itu bagi dia itu sangat berkesan. Sekali tapi semua itu tak terlupakan. Nah, momen itu yang paling penting. Tapi minimal kita jangan yang patahkan yang sudah mulai bengkok itu. Kita tahu dia kondisi begitu, sehingga dia tidak inisiatif. Lalu kita marah. Kamu kalau nggak belajar, dia keluar aja. Nah, itu paling memukul itu. Artinya karena kita nggak tahu, akhirnya kita marahin. Kamu kalau nggak mau belajar, kalau mau tidur, kalau apa silakan keluar. Jangan-jangan dia tertidur juga gitu. Dia mau nggak bisa tidur karena mungkin dia baru kehilangan orang tuanya, sedang bersedih, bapaknya meninggal. Karena kita nggak tahu dia akhirnya dia semangat belajarnya down. Nah, minimal kita jangan membuat dia lebih down lagi, apalagi di hadapan teman-temannya. Memberi perhatian, lihat juga situasi. Tapi saran saya jangan di ruang-ruang publik. Karena saya juga merasakan akan ada pandangan sinis dari teman-teman kalau kita terlalu mencolok, mengistimewakan seseorang. Walaupun tujuan kita baik. Gitu ya. Nah, terus gimana Ustaz? Kalau di lapangan nanti akan kita temukan kiat-kiatnya. Kemudian niat dulu, saya ingin memberikan sesuatu cinta pada murid-murid saya. Kalau dia kekurangan sayang, itu akan saya berikan. Kapan dan di mananya, kita lihatlah situasi dan kondisi. Wallahu a'lam.
Baik, sekian Satkam. Ustazah Sumi, ada umpan balik Zah? Oke, sekian Zah. Baik, Ustazah yang hadir di sini, ada yang ditanyakan lagi? Ada Ustazah? Ustazah yang daring, ada yang bertanya silakan. Ada Ustazah? Kalau ada silakan di chatnya. Enggak ada. Baik. Gimana Ustaz? Ya, ada. Silakan Ustaz. Sebutkan namanya ya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz atas materinya pada hari ini. Insya Allah materi yang Ustaz sampaikan hari ini sangat bermotivasi bagi kita semua. Nah Ustaz, pada hari ini saya akan coba bertanya, yaitunya bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta atau semangat kita terhadap profesi yang kita miliki. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga kecintaan kita terhadap profesi yang kita miliki tersebut, dan bagaimana cara kita mencintai seseorang anak didik yang suka berbuat masalah atau keributan di dalam kelas. Bagaimana cara kita menumbuhkan cinta kita terhadap mereka, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menumbuhkan dan merawat ya. Pertama, kita sudah masing-masing kita sudah Allah kasih bibit ya. Masing-masing kita sudah Allah titipkan itu. Tinggal apakah dia kita pelihara, dia tumbuh, berkembang, mekar, lalu berbuah. Kita punya. Bahwa ada yang tidak memiliki, itu bukan tidak memiliki, tapi dia mungkin dia bunuh cintanya itu oleh sesuatu hal. Pertama, menumbuhkan, atau lebih tepatnya memupuk. Tadi kita katakan bahwa kasih sayang atau cinta itu anugerah dari Allah. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Karena dia anugerah dari Allah. Tugas kita merawatnya dengan cara-cara yang memang Allah rekomendasikan. Maka karena dia buah dari rahmat, maka rahmat itu harus selalu kita jaga. Biasanya orang yang mencintai, orang yang lembut, orang yang kasih sayang, itu juga buah dari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mungkin kita perlu menambah asupan rahmat dari Allah dengan cara meraih rahmat itu turun. Kan dikatakan, Iza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau membaca Quran, dengarkan, maka Allah akan rahmati kamu. Bacalah ayat tentang rahmat, kapan saja Allah akan merahmati kamu. Jadi akan muncul terus. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Coba latih, paksa diri kamu menyayangi yang di bumi, maka yang di langit akan sayang padamu. Jadi orang perlu latihan juga. Memaafkan itu berat, tapi dilatih. Memberi itu berat, tapi dilatih. Sampai dia menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin awal-awalnya kita perlu agak menahan diri, bersabar untuk menghadapi anak-anak kita. Jangankan cinta, menghadapi peranginya sendiri kita enggak ini. Tapi memang harus kita latih, kita paksa. Mulai dari memaafkan, lalu memaklumi, akhirnya mencintai. Jadi, terus gimana cara dia mau dasarnya, memang dia bandel dan segala macam. Kadang-kadang anak bandel itu, dia layak untuk dia kasihani. Kenapa? Itulah cara dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak dapatkan selama ini. Perhatian. Mungkin kalau kita lihat latar belakangnya, saya ragu, dan saya nggak yakin. Ada anak bandel berasal dari keluarga yang harmonis. Saya rasa nggak mungkin. Ibunya penyayang, bapaknya penyayang, keluarganya penyayang. Lalu akan lahir anak bandel, enggak? Biasanya dia bandel begitu, memang dia berada pada lingkungan-lingkungan yang kering dan kasih sayang. Mungkin lingkungan dia sering dibully, mungkin dia mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal dan segala macam. Sehingga
Di sini dia ingin mencari-cari, adakah yang memperhatikan saya, sedangkan di rumah tidak. Adakah yang mencintai saya, di rumah tidak. Karena anak kalau tumbuh dengan kasih sayang dari orang tuanya, saya rasa nggak mungkin dia bisa bandel dan nakal. Pasti dia begitu, karena dia memang kekurangan, nggak mendapatkannya. Dia kekeringan. Nah, kalau kita memahami begitu kondisinya, mungkin dengan memberikan sedikit perhatian dia akan berubah. Jadi menghadapi anak bandel itu memang diawali dengan maaf. Perbanyak maaf. Lalu pemakluman, baru secara pelan-pelan kita cintai dia. Saya nggak tahu kita apakah punya testimoni tentang orang-orang nakal, tapi sejak datang guru tertentu dia sekarang jadi jinak, jadi baik dia. Dulunya ketika di kelas 1 dia berandalan, tapi kelas 2. Saya pernah tanya berapa anak tuh. Bahkan sebaliknya itu, dia di kelas 1 anak baik-baik saya. Di kelas 2 setelah pindah kelas, berbeda teman, berbeda walas, berbeda musim, apa rubah dia? Karena dia tidak mendapatkan yang dulu dia dapatkan. Ada begitu. Mungkin Sa'li juga pernah punya pengalaman begitu. Dan termasuk anak-anak kita juga sering cerita ketika enak ya di walas di kelas 1 perhatian gini. Ketika dia di kelas 3 enggak seperti itu lagi. Sehingga sedikit banyaknya berubah ini dia. Nah, jadi memang diawali dengan maaf. Sangat maaf, memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti tidak menghukumnya kalau salah ya. Maaf itu dari dalam. Tapi kalau salah itu konsepnya adalah kalau di hadapan orang ramai hukum harus tegak. Nggak ada maaf. Dia maaf itu kalau nggak ketahuan. Hanya kita yang tahu. Itu bisa kita gunakan doa maaf. Ini kamu melanggar ini. Kamu jangan ulangi. Karena hanya Ustaz yang tahu, kali ini Ustaz maafkan. Itu boleh. Tapi kalau sudah di hadapan teman-temannya kita berlaku begitu, enggak tegak aturan. Jadi maaf itu hak kita kalau hanya kita yang tahu. Kalau teman-temannya tahu jangan maaf, enggak maaf judulnya tegakkan hukuman. Mungkin maka jadi guru itu di awal mungkin akan tertekan perasaannya, menahan marah segala macam, tapi lama-lama cinta itu akan tumbuh seiring dengan maaf. Dan satu lagi, jangan lupa gunakan senjata ampuh kita itu doa. Ya muqallibal qulub, wahai yang menguasai hati, tolong. Jadi biasakanlah jadi guru yang mendoakan murid-muridnya. Sebut namanya kalau perlu. Ya Allah, si Ahmad itu nakal kali ya Allah. Tolong beri dia ini. Kalau Allah berkenan. Nabi kan juga begitu ya. Yang paling nakal di Makkah itu 2. Umar bin Hisham, Umar bin Khattab, 2 orang. Apa kata Nabi dalam doanya? Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari 2 Umar ini. Berkat doa Nabi, tersentuhlah satu orang Umar, namanya Umar bin Khattab. Umar dia bisa tersentuh dengan doa, apalagi senakal-nakal kita kayaknya belum senakal Umar waktu jahiliyah. Jadi gitu ya, maaf, pemakluman, lalu perhatian yang mungkin proporsional, lalu doa. Mudah-mudahan Allah akan jadikan kita guru yang penuh dan berkelimpahan cinta. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Takbir kita semua. Allahu Akbar. Ustazah yang di rumah takbir. Nggak komen deh. Baik, Ustazah rahmati Allah. Alhamdulillah, demikian rangkaian materi kita yang kelima. Insya Allah sudah kita semua dapatkan intisarinya ya. Bekerja, mendidik dengan cinta. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Kita lalui tahap demi tahapnya, hadir di setiap ruang-ruang kelas kita yang mengajar, yang di asrama, di ruang-ruang asrama kita, yang staf ataupun yang di bagiannya lain, juga di ruang kerjanya pertama rekan-rekan kerja dan klien yang lainnya. Baik Ustazah, demikian rangkaian materi kita yang kelima di hari ini. Semoga Allah berkahi. Sekali lagi kepada Ustaz Kam, jazakumullah khairan jaza. Mudah berkah ilmunya Ustaz, selalu sehat dan berkah rezekinya. Kita semua juga, amin. Demikian sesi ini kita break pas jam 10 di laptop Ana. Kita break sampai pukul 10.30. Di luar sudah ada snack, nanti Ustazah
sambil keluar, ambil satu orang satu snacknya dan salat duha. Ditunggu kembali sesi kedua pukul 10.30. Mudah-mudahan kita semua on time. Kita pending dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.